Pernahkah Anda bertanya mengapa Jerman, Jepang, atau Swedia mampu menghasilkan mobil-mobil yang canggih dan inovatif? Mulai dari BMW, Toyota, hingga Volvo. Jawabannya bukan hanya karena perusahaan besar yang kuat. Ada satu elemen penting yang sering terlupakan, yaitu kampus dan jurusan otomotif engineering. Di balik setiap mobil listrik, supercar, atau teknologi keselamatan canggih, ada peran para insinyur yang ditempa di universitas-universitas terbaik dunia. Mari kita mulai dari Jerman. Negara ini adalah rumah bagi Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, hingga Porsche. Untuk menopang industri sebesar itu, Jerman memiliki universitas yang sangat fokus pada otomotif. Sebut saja RWTH Aachen University. Universitas teknik ini adalah salah satu yang terbesar di Eropa, dengan ribuan mahasiswa dari seluruh dunia. Kampus ini adalah kampus di mana B.J. Habibie mengenyang kuliah saat beliau masih berada di Jerman. Ada juga Technical University of Munich, Technical University of Berlin, dan Hochschule Esslingen yang terkenal dengan program Automotive Engineering. Di kampus-kampus inilah mahasiswa belajar mulai dari teknologi mesin konvensional, energi terbarukan, hingga sistem mobil otonom. Menariknya, banyak proyek riset mereka langsung didanai oleh perusahaan otomotif besar. Jadi, ketika Anda melihat inovasi terbaru Mercedes-Benz atau mengendarai BMW listrik, ada kemungkinan ide awalnya lahir dari laboratorium kampus di Jerman. Bergeser ke Skandinavia, tepatnya di Swedia. Negara ini memiliki KTH Royal Institute of Technology di Stockholm. Jurusan Vehicle Engineering di sini sangat terkenal. KTH sering bekerja sama dengan Volvo Cars, Volvo Trucks, dan Scania. Banyak riset di kampus ini berfokus pada keselamatan berkendara, hingga pengembangan kendaraan listrik dan transportasi berkelanjutan. Hasilnya, standar keamanan dan inovasi bus listrik dunia banyak berawal dari kampus ini. Sekarang mari ke Italia. Negeri pizza ini tidak hanya terkenal karena kuliner dan seni, tetapi juga supercar. Politecnico di Torino dan Politecnico di Milano menjadi pusat pendidikan otomotif Italia. Program Automotive Engineering di Politecnico di Torino adalah salah satu yang paling terkenal di Eropa. Banyak lulusannya langsung direkrut Ferrari, Maserati, Lamborghini, hingga Fiat. Dengan kata lain, di balik mobil sport bikinan Italia, kemungkinan besar ada jejak para lulusan kampus ini. Mari bergeser sedikit ke Belanda. Eindhoven University of Technology memiliki program Automotive Technology. Fokus mereka sangat modern, yaitu kendaraan listrik, baterai, dan sistem transportasi pintar. Mahasiswa di sini bahkan aktif berkompetisi di ajang balap mobil tenaga surya dan Formula Student. Selain itu, Austria dengan TU Graz dan Belgia dengan KU Leuven juga sering bekerja sama dengan pabrikan otomotif besar Eropa. Sekarang kita ke Amerika. University of Michigan di Ann Arbor berada sangat dekat dengan Detroit, yang dikenal sebagai Motor City. Sejak lama universitas ini menjadi mitra riset Ford dan General Motors. Ada juga Clemson University dengan kampus khusus otomotif, bernama Clemson University International Center for Automotive Research Information. Kampus ini memang dirancang untuk melatih insinyur mobil generasi baru. Jika melihat perkembangan, saat ini Amerika adalah tuan rumah bagi Tesla dan Rivian. Karena itu, banyak penelitian otomotif di kampus-kampus Amerika berfokus pada kendaraan listrik dan teknologi self-driving.
Di Asia, Jepang menempati posisi penting. University of Tokyo, Nagoya University, dan Kyoto University menjadi pusat riset hybrid, fuel cell, hingga kendaraan hidrogen. Di Korea Selatan ada KAIST dan Hanyang University. Keduanya banyak meneliti baterai kendaraan listrik dan sistem otonom. Cina pun tidak mau ketinggalan. Tsinghua University dan Tongji University menjadi mitra riset beberapa merek seperti BYD, Geely, hingga NIO. Banyak terobosan kendaraan listrik generasi baru di Cina lahir dari kolaborasi antara universitas dan industri, bahkan dengan dukungan langsung pemerintah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita memang memiliki banyak jurusan teknik mesin di perguruan tinggi, namun belum ada jurusan khusus vehicle engineering yang berdiri sendiri seperti di Jerman atau Swedia. Meskipun beberapa kampus populer di Indonesia pernah menelurkan prototipe mobil-mobil masa depan, akan tetapi hal itu belumlah cukup untuk mendukung inovasi otomotif di Indonesia secara masif. Selain itu, kita juga punya banyak sekolah menengah kejuruan atau SMK yang berbasis otomotif. Sekolah-sekolah ini jumlahnya sangat banyak dan lulusannya tersebar di seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar lulusan SMK otomotif diarahkan untuk menjadi teknisi perawatan dan perbaikan kendaraan. Mereka sangat terampil dalam hal maintenance, tetapi jarang diberi ruang untuk menjadi peneliti atau inovator kendaraan baru. Akibatnya, penelitian otomotif di dalam negeri masih terbatas. Industri kita lebih banyak berperan sebagai perakitan dan servis, bukan sebagai pusat inovasi. Padahal, dengan jumlah penduduk yang besar dan pasar otomotif yang luas, Indonesia punya peluang emas untuk membangun ekosistem riset dan inovasi otomotif kelas dunia. Dari cerita singkat kampus-kampus dunia tadi, kita mungkin akan sadar bahwa majunya industri otomotif suatu negara sangat erat kaitannya dengan peran kampus. Universitas bukan hanya tempat belajar, melainkan juga pusat riset dan inovasi. Insinyur yang lahir dari kampus inilah yang kemudian merancang mobil listrik, teknologi keselamatan, hingga kendaraan otonom. Dengan kata lain, industri otomotif yang kuat tidak akan berdiri sendiri tanpa universitas. Keduanya saling melengkapi. Kampus menyediakan ilmu dan talenta, sementara industri memberi tantangan nyata dan dukungan dana. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa memiliki kampus otomotif kelas dunia? Agar kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen inovasi otomotif global.